Shalom, salam damai. Sebelum saya bahas perikop ini, mari kita baca bersama isinya dari kitab Keluaran bab 23 dengan judul perikop Janji dan Teguran kepada Israel. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka. Tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukkan sama sekali. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Lagi, aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan, dan orang Het itu dari depanmu. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun, supaya negeri itu jangan menjadi sepi. Dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian, hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Aku akan menentukan batas daerahmu, dari laut Tebrau sampai laut Filistin, dan dari padang gurun sampai sungai Efrat. Sebab aku akan menyerahkan penduduk negeri itu ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghalau mereka dari depanmu. Janganlah mengadakan perjanjian dengan mereka ataupun dengan Allah mereka. Mereka tidak akan tetap diam di negerimu, supaya mereka jangan membuat engkau berdosa kepadaku dengan beribadah kepada Allah mereka. Sebab tentulah hal itu menjadi jerat bagimu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa Beliau mengutus seorang malaikat, dan malaikat itu membawa nama Tuhan, sebab namaku ada di dalam dia. Dan perhatikan ini, jagalah dirimu di hadapannya, dengarkan perkataannya, dan jangan mendurhaka, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya. Karena apa? Karena nama Tuhan ada di dalam dia. Ya, ini seperti dosa melawan Roh Kudus, tidak diampuni. Jadi hati-hati memang. Makanya waktu itu ya banyak juga orang-orang Israel yang mati karena mereka tidak menjaga tindakannya. Mereka berkompromi dengan Allah-Allah lain, yaitu Allah orang Amori, orang Het, orang Feris, Kanaan, Hewi, dan Yebus. Sudah dikatakan bahwa jangan kau bersujud menyembah kepada Allah mereka. Jangan meniru perbuatan mereka. Bahkan haruslah kau musnahkan semua patung-patung berhala, tugu-tugu berhala juga. Ya, jadi karena mereka itu orang-orang ini ya, Amori, Het, Feris, mereka itu membuat patung lalu disembah sebagai Tuhan. Karena mereka tidak kenal Tuhan. Ya, patung ini dipakai untuk disembah ya. Bukan sebagai barang seni ya, tapi sebagai Tuhan. Ya, itu yang salah. Sekarang kan orang membuat patung hanya sebagai barang seni ya.
untuk keindahan, untuk membantu dalam doa, untuk menghadirkan suasana yang hening, suasana seperti Tuhan Yesus hadir sendiri, seperti itu. Tapi bukan menyembah patungnya, yang kita sembah adalah Tuhan Yesus. Israel hanya boleh menyembah Tuhan Allahmu. Dengan demikian Tuhan akan memberkati makananmu dan minumanmu, bahkan juga melenyapkan, menjauhkan segala penyakit. Tidak akan ada keguguran, kemandulan, dan engkau akan lanjut usia. Ya. Jadi Tuhan akan memusuhi musuh-musuh Israel, melawan lawan-lawan mereka. Tuhan juga menentukan batas dari Laut Teberau sampai Laut Filistin, dari Padang Gurun sampai Sungai Efrat. Di mana itu ya? Kita lihat petanya. Dari Laut Teberau, di sini Laut Teberau sampai Laut Filistin di sini ya. Filistin ya, dulu belum ada ini ya, peta ya. Jadi yang dimasukkan Laut Filistin yaitu ya di sini nih. Dari sini, Laut Teberau sampai Laut Filistin. Dari Padang Gurun sini, mereka kan ada di Padang Gurun sini ya, padang belantara, sampai ke Sungai Efrat. Sungai Efrat itu ada di atas ini. Ya, jadi sebetulnya luas itu. Wilayah Israel luas waktu itu ya. Jadi bagian dari punya Mesir ini sebetulnya juga diberikan kepada orang Israel. Itu batas-batasnya ya. Jadi ini yang ngomong Tuhan sendiri ya, dicatat oleh Musa. Bab Tuhan berbicara kepada Musa, disaksikan oleh banyak orang Israel. Jadi tidak asal klaim bahwa benar Musa menerima pendengaran dari Tuhan, dan orang-orang Israel juga mendengarkan ya. Tapi kemudian untuk selanjutnya Musa menerima langsung dari Tuhan, sebab sudah dibuktikan ya. Pertama-tama sudah dibuktikan ketika Tuhan juga ingin menampakkan tidak hanya kepada Musa tetapi kepada seluruh orang Israel sebagai bukti bahwa benar ini adalah Tuhan semesta alam, bukan Tuhan jadi-jadian. Jadi adalah Tuhan yang benar. Jadi Tuhan berbicara kepada Musa ya. Karena orang-orang Israel tidak tahan berhadapan dengan Tuhan. Jadi orang-orang Israel mempercayakan ya, memberikan kuasa kepada Musa untuk silakan Musa saja yang berkomunikasi dengan Tuhan, kami tidak tahan ya. Nah seperti itu ya, seperti kita ya, memberikan surat kuasa kepada seseorang untuk misalnya urusan hukum dan sebagainya. Jadi Tuhan sendiri yang mengatakan batas-batas daerah orang Israel, lalu dicatat oleh Musa di dalam kitab Keluaran. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Roh Kudus, boleh juga berbagi dengan kita. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Kitab Keluaran. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.